diancam, bahkan dibubarkan. Mulai festival sastra, pameran lukisan hingga pemutaran film. Mungkinkah ideologi usang ini bisa bangkit di tanah air? Atau wacana ini hanya isu yang dihembus-hembuskan sejumlah kalangan? Pancasila telah disepakati menjadi dasar dan ideologi negara. Pancasila telah terbukti mampu menjadi rumah bagi masyarakat Indonesia yang bineka. Itu tadi saudara, jadi ada muncul kekhawatiran bahwa ada gerakan-gerakan yang mulai mengancam kesaktian Pancasila. Untuk segmen ini saya hanya akan bertanya satu pertanyaan singkat untuk 4 narasumber saya. Benarkah ancaman itu ada? Mungkin bisa dimulai dari Pak Indra. Ya, begini. Kita ini kan sudah mengalami 2 kali pemberontakan PKI selama Republik ini hidup. Kemudian akhir-akhir ini kita melihat kok ada pertemuan-pertemuan dan yang buntutnya itu mengatakan bahwa pemerintah harus meminta maaf kepada PKI. Ini ada apa maksudnya? Kemudian kalau kita lihat dari awal setelah reformasi tidak ada lagi pembelajaran mengenai Pancasila baik di sekolah dasar sampai dengan mahasiswa-mahasiswa. Kemudian kalau kita lihat tidak ada lagi sejarah mengenai GTOS PKI, sejarah mengenai pemberontakan PKI tahun 48, malah ada pemutaran film misalnya GTOS PKI yang selalu dibuat setiap tahun tidak diadakan lagi. Lalu yang terakhir adalah simposium yang dibuat di Hotel Arya Duta yang intinya permintaan oleh korban yang mengatakan dirinya korban itu adalah PKI kepada pemerintah supaya pemerintah minta maaf. Padahal korban kan bukan dari PKI, yang berontak itu PKI. Kok malah pemerintah suruh minta maaf sama PKI? Nah dari sisi beberapa hal, banyak lagi lah beberapa daftar, kita melihat ya mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Ya, dalam idiomnya PKI selalu mengatakan PKI tidak akan pernah menyerah. Oke, bukankah simposium yang digelar oleh pemerintah itu justru untuk menunjukkan ada tidaknya kebenaran apa yang terjadi di situ? Ya, tapi kan di dalam situ ada disampaikan, ada permintaan untuk pemerintah minta maaf kepada PKI. Satu yang pertama. Yang kedua, ada sastrawan Taufik Ismail yang katakanlah bicaranya sangat anti PKI, tidak bisa bicara di situ, malah diusir keluar. Ada apa ini? Ya. Terus muncul banyak slogan, ada pertemuan-pertemuan dari para temu kangen para kader-kader PKI. Nah itu membuat kita menjadi khawatir sekali. Di Indonesia ini kita sudah sepakat dalam satu bangsa tidak boleh ada lebih dari satu ideologi. Hanya ada satu ideologi yaitu Pancasila. Ya. Nah kita menjadi khawatir sekali kalau ini terganggu lagi. Jangan lupa waktu kita mendirikan bangsa ini PKI tidak pernah ikut. Tidak pernah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Pada waktu sidang BPU PKI tidak ada wakil dari PKI. Baik. Oke, Bung Habib. Ya, sebelumnya saya sampaikan saya dari MPN Pemuda Pancasila, salam dari Ketua Umum saya Mas Yapto. Bagi kami Pemuda Pancasila tidak ada tawar-menawar. Pancasila ini waktu kemarin kami kebetulan pada saat hari memperingati Hari Pahlawan kami mengadakannya di Lobang Buaya di sana untuk memperingati Pancasila ini. Jadi bagi kami Pancasila itu tidak ada tawar-menawar lagi, PKI itu tidak bisa lagi hidup di negeri ini. Sejengkal tanah pun tidak ada untuk menguburkan dia lagi di sini. Hanya untuk menguburkan saya tidak ada. Kenapa? Karena Pancasila ini dengan negeri ini, dengan anak bangsa ini merupakan kata orang pepatah kuno seperti mangkok jumpa tutup. Sudah pas dia di situ. Hadirnya Pancasila di bumi Indonesia ini itu berarti Tuhan bukan hanya ada tapi hadir di bumi ini. Dan itu tidak bisa ditawar lagi. Beda antara Tuhan ada dengan hadir itu beda. Tapi ancaman itu bisa dibuktikan oleh pemuda Pancasila bahwa memang kehadiran ancaman itu gerakan-gerakan jelas yang sejak lama. Kami di pemuda Pancasila ini memang dari sejak lahirnya tanggal 28 Oktober tahun 59 setelah dekret Presiden waktu itu kembali Undang-Undang 45 memang memperhatikan mengurusi terus saja ini. Setiap dalam rapat-rapat pleno kami kapanpun itu tetap kami meluangkan waktu memberikan waktu untuk membahas tentang PKI ini, komunis ini. Dan ini tidak boleh hidup di negeri ini. Tidak ada tawar-menawar dalam hal itu karena negeri ini negeri yang bertuhankan gitu. Nah, Pancasila ini milik semua orang yang mempunyai agama, semua orang yang mempunyai kepercayaan, itu milik dia Pancasila itu. Nah, tanda-tanda itu sudah ada dan terus berkembang tambah besar sampai akhirnya bikin simposium dan sebagainya. Terus mau meluruskan sejarah. Emang sejarah kita selama ini penipuan? Kan begitu. Wah, masa sejarah mau diluruskan yang memang sudah
Dari kita kecil sampai hari ini dan Oke. ya enggak bisa itu, enggak cocok. Oke, Terima kasih. pendapat Pak Imam, betul ada ancaman PKI yang mungkin muncul di Indonesia di saat ini? Saya kira itu mengada-ada. 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 Karena sebetulnya ini kalau ada orang yang percaya itu artinya mengakui kegagalan sistem pendidikan yang selama ini dilakukan di Indonesia. Kita sudah membuat kurikulum pendidikan agama di semua sekolah ya, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ya, itu wajib hukumnya untuk belajar agama. Nah, kemudian juga ada pelajaran kewarganegaraan. Ya. Ya, meskipun tidak dengan nama pendidikan Pancasila, tapi di situ juga lebih menyeluruh untuk melihat bagaimana sistem sosial politik di Indonesia ini dijalankan dalam mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar sampai kepada undang-undang dan semuanya itu dijelaskan. Ya. Jadi menurut Anda tidak dimungkinkan itu munculnya gerakan Ya, komunisme kalau ada gaya orang baru? percaya itu artinya bahwa pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini gagal. Oleh karena itu saya tidak percaya, justru dalam rangka untuk mengatakan bahwa sebetulnya kita selama ini sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat bangsa ini lebih Bagaimana dengan kalau yang Pancasilais, ya, ya. mohon maaf. Bagaimana dengan kalau tadi kita lihat paket ada beberapa orang yang ditangkap karena mengenakan atribut PKI, Palu Arit itu seperti itu atau beberapa buku-buku atau aktivitas yang diduga berbau kiri. Itu tidak menandakan bahwa sudah muncul bibit-bibit yang harus dicurigai? ya itu pertanyaan untuk yang mencurigai. Kalau saya tidak. Jadi saya tidak punya curiga apa-apa. Oke, baik. Bung Adian, pendapat Anda? Tentang yang mana nih? Tentang apakah ancaman PKI benar adanya sekarang ini? Yang saya Apakah lihat, Anda percaya? enggak. Tidak. Dasarnya? Ya, Soviet aja sudah nggak percaya pada komunis. Di Cina sendiri, sebagian besar anak mudanya mulai meragukan itu sebagai ideologi yang mampu. Dalam perkembangan ideologi kan begini, kapitalisme mencari penyempurnaan ideologinya dari komunisme. Komunisme mencari penyempurnaan ideologinya justru dari lawannya sendiri. Karena kedua-duanya menyadari bahwa misalnya komunisme mulai sampai pada kesadaran beberapa puluh tahun yang lalu bahwa tanpa kebebasan individu, dia tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga kapitalisme. Jadi sudah dua-duanya juga sudah nggak ada yang benar. Nah kalau kemudian di Soviet sudah tidak mempercayai itu lagi dan dibuktikan dan bubarnya negara Soviet, di Cina sendiri sudah tidak banyak anak mudanya yang kemudian sudah tidak lagi mempercayai itu sebagai sebuah ideologi yang tunggal, bisa dibilang seperti itu. Kenapa kita di sini jadi khawatir? Ada bahaya lain yang mungkin lebih mengancam. Secara fisik jelas, kelompok-kelompok bersenjata dibom di sana, ditembak di sini dan sebagainya, itu konkret, ancaman. Jadi menurut Anda kekhawatiran seperti yang ditujukan dari FKPPI dan juga PP ini berlebihan atau? Tidak juga. Bahwa kemudian ada yang khawatir karena mereka mencintai bangsa ini sah saja. Tapi kemudian kan kekhawatiran itu harus kita uji. Gitu loh. Sehingga kemudian kekhawatiran itu salah, enggak salah. Yang khawatir salah tidak salah. Tapi kemudian tingkat kekhawatiran itu sampai seperti apa ya kita uji saja di lapangan. Itu kita mengujinya bagaimana? Perbandingan. Satu pakai pin misalnya. Satu pakai senjata. Untuk sekarang mana yang harus kita waspadai sebagai sebuah bahaya, sebagai sebuah ancaman? Yang bersenjata dulu dong. Yang baru pakai pin, yang baru buku segala macam, jangan dulu kita anggap sebagai ancaman yang kemudian soalnya dibesarkan. Satu ketika mungkin dia menjelma menjadi ancaman, itu persoalan nanti. Tapi saya sendiri berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman. Begini, dulu saya juga mahasiswa, aktivis mahasiswa. Dulu kalau kita berbicara tentang keadilan, lalu ditanya orang, apa dasarmu menuntut keadilan? Saya mengutip teori-teori sosial, dibilang kiri. Lalu teman saya yang lain ditanya, kamu menuntut keadilan? Iya. Lalu dia menuntut keadilan, dasarnya apa? Dasarnya kitab suci, kanan. Berdasarkan teori kiri, berdasarkan kitab suci, kanan. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Substansinya apa? Jangan bicara keadilan. Kira-kira seperti itulah. Tapi itu kan orde baru kemarin. Ya. Sekarang kita sudah berjalan 18 tahun, memasuki suatu babak baru di mana partai-partai muncul, kebebasan semakin luar biasanya, dan Soviet bubar, di Cina seperti itu. Apalagi? Oke, pertanyaan selanjutnya saudara adalah wajarkah ketika kekhawatiran itu muncul bahwa akan ada pihak-pihak yang mulai mengancam kesaktian Pancasila? Hal ini mungkin bisa dilihat dengan respon-respon
aksi-aksi represif dari TNI ataupun Polri yang mulai melarang berbagai aktivitas yang berbau kiri. Ini akan menjadi pembahasan setelah berikut ini, tetap di Dua Arah. Masih di Dua Arah, saudara. Saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, hari ini kalau tidak salah ada simposium anti komunis yang merupakan tandingan simposium apa yang sudah digelar pemerintah di awal April lalu kalau tidak salah. Dan salah satu rekomendasi yang Anda bacakan adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia Gerakan atau Gaya Baru. Anda meyakini sudah ada partai yang terbentuk? Begini, tadi saya mesti ulang yang tadi ya. Nah, salah satu bagian daripada kekhawatiran itu, ini bentuk kewaspadaan. Sebetulnya bukan tandingan daripada simposium yang ada di Arya Duta, tapi ini kita menghaspadai, melihat tanda-tanda. Minta dicabut tetap MPR tahun nomor 25 tahun 66 MPRS. Ya. Itu pelarangan seluruh marxisme, pembubaran. Kemudian itu dikuatkan lagi dengan Undang-Undang nomor 27 tentang Keamanan Negara, Jungto pasal 107 KUHP. Ini semua melarang semua kegiatan yang bentuknya untuk menghidupkan kembali PKI. Ya. Jadi kalau aparat keamanan, tentara maupun polisi mengadakan sweeping, itu bagian daripada melaksanakan hukum ini. Ya. Kemudian yang paling mengkhawatirkan kita, kenapa simposium sana meminta supaya pemerintah Indonesia minta maaf kepada PKI. Pemberontaknya adalah PKI, kok pemerintah minta maaf? Kenapa tidak pernah dipersoalkan korban yang dilakukan, pembunuhan yang dilakukan oleh PKI tahun 48, tahun 65. Betapa besar itu korban dan betapa biadabnya pada waktu tahun 48. Dan selalu PKI itu bergerak pada waktu kondisi bangsa kita lagi mengalami masalah. Tahun 48 kita lagi menghadapi agresi Belanda. PKI bikin negara Soviet, musuh. Kemudian tahun 65 kita lagi gencar-gencarnya Dwi Komando Rakyat, bikin gerakan G30 PKI. Nah, ini sekarang kelihatan cabut ini, kemudian suruh minta maaf. Ya. Padahal sudah terjadi rekonsiliasi alamiah. Kita tidak pernah keberatan sekarang. Semua keluarga PKI, keturunan PKI, ada yang jadi gubernur, bupati, ada yang jadi anggota pemimpinan komisi di DPR. Artinya seharusnya rekonsiliasi itu tidak harus dilakukan secara resmi oleh Iya, pemerintah. sudah terjadi secara alamiah. Kenapa? Kita tidak pernah lagi mempersoalkan anak PKI. Saya punya sahabat sekolah, anak Pak Aidit. Sampai sekarang saya masih sahabat, biarpun kami beda pandangan, tapi kami bersahabat. Dan tidak ada lagi halangan kepada teman saya untuk dia bekerja dimanapun juga. Dan saya tidak keberatan. Ada dokter Ciptaan yang menjadi, saya tidak keberatan. Karena sudah dicabut itu semuanya oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang kenapa gerakan-gerakan ini mulai? Tidak ada lagi pelajaran Pancasila. Terus penghapusan sejarah mengenai gitu tidak pernah ada lagi. Buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai gerakan G30 PKI tidak ada lagi, hilang. Ya, salah satu gerakan yang akhirnya di-sweeping oleh aparat keamanan adalah ketika Aji Jogja waktu itu memutar film Pulau Buru Tanah Air Beta yang dianggap itu berbau kiri. Pendapat Anda, Pak? Ya, ini yang termasuk bagi kami suatu keanehan. Saya mencermati sebenarnya isu soal gerakan ini kan tidak hanya dalam waktu 5-6 hari, seminggu atau sebulan. Sebenarnya kan isu soal komunisme ini sudah hampir 45-50 tahun di negara kita. Tapi tiba-tiba kenapa baru belakangan mencuat dan muncul, ini ada isu pengalihan isu yang terkesan sebenarnya kayak kurang pekerjaan kita ini. Banyak sekali isu di negara ini yang sebenarnya jauh lebih penting. Tapi ini malah mempersoalkan hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal yang tidak jelas. Ya. Mas Haji, saya boleh potong? Begini Mas Haji, saya udah katakan tadi ya dari pertama, bahwa suatu bangsa itu tidak boleh ada ideologi lebih dari satu. Bubar bangsanya. Pancasila sudah menjadi keputusan kita bersama. Dan PKI tidak ikut serta tentu itu kesepakatan kita bersama Pak, bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi paling besar. Berdirinya bangsa ini. Silakan Mas kita nggak ada persoalan dengan Pancasila. Kita sudah sepakat semua soal ideologi negara, soal dasar negara, semua sepakat. Tapi ini hal terkait dengan hal yang sangat fundamental, kebebasan berekspresi, kebebasan teman-teman untuk melakukan aktivitas, termasuk hal yang sebetulnya tadi ada ketakutan yang sebenarnya tidak perlu
ditakutkan semacam ada Oh, hantu. saya Ini yang pikir menurut saya ini bukan soal ketakutan, Mas. Ini kan ada isu dibuat Partai Komunis PKI gaya baru. Nanti kalau udah gaya baru berarti TAP MPRS yang nomor 25 tadi udah nggak usah dicabut pun nggak apa-apa. Ini gaya baru bukan gaya lama. Padahal nggak ada, PKI tetap PKI sampai kapanpun. Oke, Bung Itu Imam. nggak bisa. Ya, silakan menanggapi. Ya, ini problemnya saya kira banyak yang harus diklarifikasi secara ini ya, satu persatu sebetulnya. Misalnya tadi oleh Pak siapa tadi, Pak Indra Pak tadi Indra. bilang misalnya soal pelurusan sejarah, dan itu bagi beliau tidak perlu. Misalnya ini satu hal. Kemudian soal kalau menurut istilah teman-teman itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat Ya. di masa lalu. Itu juga satu masalah yang cukup harus dipelajari ya. Karena kita ini bagian dari dunia internasional yang juga mempunyai kewajiban-kewajiban dalam hal misalnya kita harus melakukan klarifikasi terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Ini kewajiban kita. Nah, standar-standar inilah yang sebenarnya ini masih kita perdebatkan ya, dan pada hari ini kita menyaksikan bahwa dua kelompok yang tadi menganggap ini ancaman, kemudian yang satu lagi ini merupakan kewajiban untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM masa lalu itu. Saya ini pikir jadi gini Pak, masalah, ya. Begini Pak, saya kira. Kalau orang ini sekarang ideologi komunis jelas, yang dibunuhnya jenderal, Ya. tentara. Orang kalau masuk tentara, masuk polisi, itu pasti sudah bicara sabung nyawa. Menyabung nyawanya, jual nyawanya untuk mempertahankan negara ini. Ini jenderal dibunuhin. Kalau sudah dibunuhi jenderal ini apa lagi? Sudah tidak ada tawaran lagi untuk kita. Yang mau menjaga negeri ini siapa? Secara Baik, Pak. formal tentara. Sama satu saya mau nambahkan tadi ya, ada namanya persoalan HAM berat segala macam. Tapi tidak pernah dipersoalkan apa yang dilakukan oleh HAM berat oleh PKI pada tahun 45 mau 65. Loh, itu gini Pak ya. mestinya kan jadi Saya kira makanya karena kalau- sekarang ini ya, sekarang sudah terjadi semacam rekonsiliasi alamiah. Kita tidak masalah. Jangan kita lihat lagi ke belakang. Kalau kita kutik-kutik lagi ini, nanti membangkitkan lagi luka lama, dan luka lama itu akan berat akibat ke depan. Kita sekarang lagi Ya, mahal. silakan, Saya ingin Bung menambahkan Dian. juga simposium April itu sebetulnya ingin meluruskan tadi itu, ingin menempatkan pada tempatnya. Ya, tapi Jadi terus begini, kok saya juga ingin pemerintah suruh menanggapi minta bahwa maaf sama PKI. Nggak bisa. peristiwa G30S, PKI memberontak, tapi terus peristiwa simposium itu mengatakan G30S Sebentar, itu Pak Indra. ada rentetannya. Ada peristiwa 1 Oktober, ada pembunuhan jenderal, dan itu harus diakui adanya. Ya. Tapi kemudian juga ada satu proses pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh PKI, ya, baik itu yang tidak melalui pengadilan, ya, ada yang melalui pengadilan melalui Mahmilub, tapi juga banyak yang justru tidak melalui pengadilan. Yang itu dilakukan oleh berbagai macam unsur, terutama negara juga ikut terlibat di situ. Termasuk ada NU juga waktu itu Termasuk terlibat dalam pusara itu. TNI, termasuk. Saya pikir gini ya, Pak ya, masalahnya begini. Mas, Kalau sudah ormas. rakyat bergerak, nggak bisa lagi bicara pengadilan Pak. Karena orang semua, kenapa orang bisa semua satu Indonesia ini bergerak serentak membumi hanguskan, merontokkan, menghancurkan komunis ini. Karena semua orang merasakan kezalimannya, kebiadabannya. Terus sudah terjadi, itu nggak bisa dibendung. Oke, silakan Bu Mustahil. Alvin. Nah, gini, kita mulai dari cerita tentang wajar khawatir atau tidak. Wajar, tapi benar khawatir atau tidak. Lihat faktanya. Bahwa kemudian ada ruangan gelap, orang masuk dia takut, wajar. Pantas takut, benar untuk takut, lihat faktanya. Ada atau tidak. Kita butuh perbandingan seperti saya sampaikan tadi. Nah, tentang sejarah. Kalau kita bicara tentang kebenaran sejarah tuh kayak apa rupanya? Kalau menurut saya, satu-satunya kebenaran sejarah adalah ketika dia punya lebih daripada satu cerita. Kalau ada sejarah dan dia cuma satu cerita, diragukan. Untuk itu, biarkan saja semua bercerita tentang peristiwa sejarah itu. Sama seperti saya dan teman-teman aktivis 98 dari berbagai kelompok. Ada Forkotnya, ada FKSMJ-nya, ada kami dan sebagainya. Kita melihat proses pendudukan DPR itu dari sekian banyak kacamata dan tidak pernah ada satu sikap pun. Siapa yang duluan ke sana, jam berapa, siapa yang mengomandoi dan sebagainya. Dan sampai sekarang kita tidak pernah persoalkan itu. Ya biarkan saja kebenaran versi mereka, versi ini segala macam. Bahkan yang lebih lucu lagi, tidak ada pelaku sejarah 98 yang menulis buku.
Yang menulis buku pengamat semua. Dan kita biarkan saja. Nah di sini butuh kedewasaan juga melihat sejarah. Saya juga tidak setuju kalau kemudian misalnya dibilang sejarah harus kita luruskan. Yang lurus itu juga belum tentu benar nantinya. Karena tidak boleh satu. Sejarah tidak boleh punya satu cerita. Kalau dia cuma punya satu cerita, cenderung tidak benar. Untuk itu biarkan saja cerita-cerita lain itu muncul. Nah, saya tambahkan ya. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Artinya begini, mereka butuh belajar. Saya pernah jadi mahasiswa, saya butuh belajar. Kalau kita ke IAIN, ada mata kuliah perbandingan agama. Bandingkan saja yang lain-lain, bagaimana mereka akan tahu sebagai generasi muda sekarang mana yang lebih baik dan mana yang lebih tidak baik kalau tidak pernah jadi maksud mempelajarinya. Anda kalau kita ada cerita tentang kalau ada cerita tentang PKI itu adalah bagian sejarah. Bangsa ini pernah melewati berbagai macam kekerasan. 65 ada komunis, 84 ada umat muslim Tanjung Priuk. Negara ini tidak boleh mengulang kekerasan yang sama pada rakyatnya sendiri untuk alasan apapun. Apakah karena ideologinya, apakah karena agamanya, tidak ada satu justifikasi yang diperbolehkan bagi bangsa ini untuk melakukan kekerasan pada rakyatnya. Itu dulu kita sikapi. Sehingga ke depan kita berjalan lebih enak. Bahwa kemudian saya bertemu dengan siapapun, no problem. Saya diskusi dengan siapapun, tentang apapun, no problem. Sehingga kemudian apa? Perkembangan pikiran kita maju. Berkembang, kita bisa diskusi tentang apapun saja. Saya berharap negara ini sedang berjalan ke arah sana. Saya bisa memahami ini ya. Cuman begini, sejak reformasi, tidak ada lagi cerita mengenai 48. Tidak ada lagi cerita mengenai G30 PKI di dalam pelajaran sejarah anak-anak SD, SMP sampai SMA. Nah, kalau buka saja semuanya, karena itu pengalaman yang lalu. Buka saja bahwa PKI setelah 2 kali memberontak kepada pemerintah Indonesia, kepada bangsa ini. Nah, kenapa itu dihilangkan sekarang? Buka semuanya. Dan kenapa ada film mengenai G30 PKI enggak boleh ditayangkan? Loh, ini bagaimana? Boleh. Buka semuanya, buka semuanya. Gini, Pak. Mau nayangkan film itu tayangkan, tapi tidak mewajibkan tonton seperti dulu. Dulu saya juga ngalamin, Pak. Bukan, maksudnya begini, Mas. Gini, waktu itu. Ini SMP sorry, atau begini SMA? ya. Saya pikir begini, ini tidak ada tawar-menawar. Urusan PKI ini kita nggak ada tawar-menawar. Nggak ada, sedikit pun kita tidak boleh kasih celah. Sedikit pun nggak boleh. Terhadap apanya? Terhadap semuanya, ajarannya kan sesuai dengan karena 45 ini membahayakan. Begini ya, negara ini terbentuk, ditanyakan pertama dalam sidang BPPKI oleh ketua BPPKI katakan negara kita ini dasarnya apa? Betul. Akhirnya setelah berunding 29 Mei pertama kali Profesor Yamin mengatakan dan akhirnya Bung Karno tanggal 1 mengatakan ini dasar negara kita. Ya. Dasar negara kita ini bukan komunis, bukan segala macam, memang yang digali oleh Bung Karno dan kawan-kawan dari bangsa ini sendiri. Nilainya sendiri. Nah, dalam perjalanan suatu bangsa tidak boleh ada ideologi 2 biji, tidak bisa. Satu Pancasila. Jadi kalau ada komunis tidak ada penolakan terhadap itu. Justru yang saya tahu ada kelompok lain yang secara tegas-tegas mengatakan Pancasila bukan azas organisasinya. Itu ada. Bukan gitu, Pak. Ya. Itu ada. Itu lebih ancaman. Nah, sebentar maksudnya gini. Dalam konteks apa kemudian? Kalau kemudian di kampus dipelajari, didiskusikan dan sebagainya sebagai bagian daripada kebebasan akademis. Bagi saya biarkan saja. Mereka butuh belajar. Saya juga butuh belajar. Jauh lebih baik saya belajar di kampus dibandingkan saya cari di luar-luar. Ada MPR. Ada Undang-Undang Nomor 27. Ini semua melarang itu. Kenapa? Karena memang keputusan bersama bangsa ini. Ya, kalau kita larang ya kita larang. Bahaya sekali, Mbak. Bahaya teman-teman mahasiswa. Kalau ada ideologi di luar Pancasila ini yang bisa hidup. Tap ember cabut. Oke, Pak Suarjono, Anda ingin menambahkan? Sebenarnya saya ingin sedikit masuk aja. Sebenarnya seperti apa sih bahaya komunis secara real? Karena apa? Seperti disampaikan tadi, kita mungkin generasi baru yang ada sekarang ini, secara nyata tidak pernah mengalami itu. Yang kita hadapi justru sehari-hari kita, di depan mata, lewat media setiap hari misalnya, bagaimana kekerasan terus terjadi. Bagaimana di berbagai negara, bukan isu komunisme justru, isu ISIS, kemudian terorisme, kemudian yang real di depan mata kita juga isu korupsi dan lain-lain. Justru itu yang bukti nyata. Kalau kita masih membicarakan hal yang ngomong soal komunisme, tapi kita sendiri nggak pernah menemukan fakta-fakta yang ada di depan mata, itu agak susah untuk menjelaskan. Oke, pertanyaan itu akan kita jawab Pak Indra sesaat lagi, pemirsa tetap di Dua Arah.
Begini. Sementara kalau kita berhadapan dengan generasi muda yang mungkin mereka adalah generasi yang selalu ingin tahu. Itu yang salah satu masalah saya sampaikan tadi. Sejak reformasi tidak pernah ada pelajaran PMP mulai dari SD, SMP, SMA maupun sampai mahasiswa. Padahal itu hal yang penting sekali bahwa semua bangsa Indonesia tahu bahwa ideologi yang kita pakai itu adalah Pancasila. Ya. Pak Undang-Undang Dasar 45 dengan amandemen itu merombak semuanya. Tetapi bagi dalam simposium yang kami lakukan 2 hari ini, salah satu kesimpulannya adalah ini kelompok yang anti Pancasila ini, khususnya PKI, memanfaatkan ada partai lain bisa hidup di Cina. Ya, Nggak ada. artinya bahwa Nah, gitu. komunisme beberapa puluh tahun lalu dalam proses perjalanan sejarahnya dia mencari penyempurnaan ideologinya dari lawan ideologinya. Betul, setuju. Sehingga kemudian walaupun tetap satu partai, tetapi gerak ekonomi di sana sudah mengarah pada kapitalisme. Nah, lalu bagaimana mungkin dua sumbu besar komunisme, Soviet dan Cina, sudah tidak lagi secara utuh mempercayai ideologi itu dan kita hidup Siapa dalam bilang? kekhawatiran? Saya. Nggak ada itu menurut kita nggak RRC begitu. tetap apa partainya ideologinya Partainya adalah betul. komunisme. Nggak ada perubahan, tidak Partainya ada perubahan. Nggak bisa, nggak Tapi bisa. kita, itu. Satu kita hal lihat, ya. kita lihat begini, kita lihat sistem ekonominya semakin terbuka. Ya, itu sistem ekonominya, tapi Ideologi itu tetap manifestasi. komunisme. Ideologi itu manifestasinya pada pilihan sistem Tidak ekonomi. bisa. Nggak Pasar, bisa. tidak Partainya pasar dan tetap satu, sebagainya. Itu komunis hanya kok. perangkap logika saja, nggak ada Bukan itu perangkap semuanya. logika, memang itu salah satu alat Nggak ukurnya. bisa, itu hanya perangkap logika Bukan. dikaitkan dengan sistem ekonominya kapitalis. Dia tetap Soviet komunis sampai tetap kapanpun. komunis. Nggak ada lagi. Cina itu. tetap Dan komunis. mereka sudah enak betul dengan Komunis ideologinya, dalam sudah bisa namanya, Pak. menjalankan Pak segala Indra, dalam Anda macam. mengkhawatirkan prakteknya. bahwa pemerintah kita tidak cukup kuat menghalau ancaman itu? Bahwa Pancasila kan sudah, negara kita ini bukan negara agama, tapi negara yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Pak Imam, Anda percaya bahwa pemerintah kita belum cukup kuat untuk bisa menghalau ancaman tersebut? Justru inilah yang titik krusialnya ya. Pemerintah ini sudah dibiayai oleh rakyat ya, dengan APBN yang begitu besarnya untuk pendidikan, untuk menghalau tadi yang dikhawatirkan tadi itu. Kalau misalnya sekarang ada orang yang percaya bahwa ada komunisme yang bangkit lagi, artinya kerja kita selama berpuluh-puluh tahun ini nggak ada gunanya. Oleh karena itu, itu yang kita mengherankan gitu. Pak Kiai, oleh karena itu, salah satu bagian daripada simposium kami sore ini adalah meminta pemerintah memasukkan lagi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan itu. Ya. Bahaya sekali kalau tiba-tiba kita biarkan semua ini, nggak ada lagi komunis, nggak ada. Ya. Histeria yang menurut saya tidak masuk akal. Begitu rupa ya, sehingga seolah-olah ancaman itu tinggal 5 menit mata. dari diri kita ini gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita justru bertanya-tanya, loh, kalau begitu upaya kita selama ini itu nggak ada hasilnya apa-apa. Ya, sampai akan ada apel akbar pasukan anti komunis, siapa yang mau Anda lawan, Pak? Ya, yang mau kita lawan kan itu kan sudah jelas. Kalau ini sekarang kita bukan menyangka-nyangka, bukan artinya keraguan yang muncul itu bukan nanti takut-takut komunis muncul. Sudah muncul. Ini sudah muncul dengan berani memakai atribut, buat simposium dan sebagainya. Ini kan satu realitas. Seharusnya bangsa ini, negara ini, pemerintah ini, kalau bisa buatlah semacam lab, laboratorium Pancasila. Harus kita habiskan semua energi kita untuk membesarkan Pancasila. Ini keyakinan kita yang tidak main-main. Dalamnya ada Tuhan, dalamnya ada kemanusiaan, dalamnya ada nasionalisme, ada keadilan dan sebagainya. Kenapa tidak kita curahkan semua energi kita untuk membesarkan Pancasila, kemudian mengasih tahu ini nilainya universal ke satu dunia. Mudah-mudahan satu dunia ideologi orang bisa Pancasila. Kalau ada ancaman yang sudah sangat luar biasa. Tembak menembak di Jalan Tamrin. Itu ancaman. Ya, itu ancaman. Ya, Itu salah ancaman satu, yang itu jauh lebih berbahaya daripada PIN, Real ya. daripada buku dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa bagaimana, tapi itu bikin apel akbar juga untuk itu. Karena itu kan berbahaya buat kita. Hampir semua negara di dunia ini tidak bisa menghindarkan yang sekarang disebut namanya proxy war. Merubah perang melalui merubah mindset. Tidak bisa ditahan. Yang terjadi teroris apa tembak menembak itu juga merubah mindset. Bagaimana mungkin katanya kalau berjuang bunuh orang masuk surga, ISIS itu. Ya. Itu merubah ini. Nah, begitupun soal komunisme.
kita jangan buka Pak, sedikit begini, Pak. pun, Maaf. jangan buka sedikit pun peluang untuk ada ideologi yang keluar dari Maaf Pancasila gini, untuk masuk. dulu Jangan saya, buka. bentar. Dulu saya dari Forkot. Tiba-tiba semua jalan di Jakarta ditulis Forkot itu forum komunis total. Lalu saya pulang ke kampus. Teman-teman saya tanya, "Bang, abang komunis? Bapak abang siapa?" "Bapak saya jaksa, Kajari." "Kakek abang siapa?" "Kakek saya inspektur polisi." "Om abang siapa?" "Om saya angkatan laut." "Abang komunis?" "Tidak." Nah, itu juga proxy war. Bagaimana untuk meredam mahasiswa dilemparkan isu itu. Dan saya alami. Kita buka saja sejarah pribadinya. Dari mana hubungan saya dengan komunis. Tapi karena saya simpul Forkot waktu itu, dibilang komunis total. Saya bilang, ini aneh negara ini. Ya, Itu. gini, Nah, saya Yang pernah bilang menjadi Forkot konsultan itu Oke. siapa? Loh, Ya, silakan, Pak Artinya Sarjono. bahwa dalam proses saya mengalami distigmakan seperti itu dan tidak Ya menyenangkan. itu bukan masalah. Itu bukan masalah dong, masalah. Bang. Masalah Bagaimana kita di tidak sini, masalah? masalah kita di sini ancaman bahaya komunis. Nah, jangan-jangan Nggak ada hubungannya sama kemudian- itu. Jangan-jangan itu tuduhan-tuduhan kemudian yang kita nggak pernah tahu Forkot gitu. dulu pun bagi sebagian kalangan diyakini sebagai komunis Oke, Pak Ya, Sarjono silakan. dan dianggap Ini menjadi hantu memang, yang menjelma kan begitu. Ya, Bang Andi, kita memang dihadapkan dari realitas setiap hari. Teman-teman itu bahkan dari pengalaman di sebelum-sebelumnya, memang selalu ada kambing hitam di setiap persoalan. Selalu kalau orang melawan, oh kamu komunis ya. Jadi ini yang agak aneh. Memang ada kata-kata yang selalu diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Nah ini yang satu pertama. Dan yang kedua, kita terutama saya dari orang media dihadapkan pada kenyataan sehari-hari. Sekarang ini misalnya kita bilang anti pemerintah atau teman-teman anti komunis, tapi realita di pemerintahan kita tiap hari kerjasama kok dengan mereka. Kita beli senjata Sukhoi dengan Soviet, bahkan Pak Menhan sendiri yang sangat serius untuk ngotot membeli misalnya Sukhoi Itu persoalan lain. Itu Nah, persoalan hubungan saya antara mau- dua negara, ya, bukan maksud saya persoalan begini. antara komunis Persis. sama Pancasila. Enggak, itu bukan. Bukan itu Pak, maksud saya adalah era sekarang kalau kita ngomong komunis sebagai sebuah ideologi, saya kira sangat susah untuk diterjemahkan atau dimengerti oleh generasi yang sekarang ya. Karena realita yang ada di sekarang udah sangat global, semua orang masuk ke dunia yang sangat liberalis dan kita semua ikut perdagangan dunia yang logika-logika yang masih disampaikan beberapa puluh tahun lalu susah diterima sekarang. Oleh karena itu kita mesti pegang Yang keren menurut ideologi saya kita. gini Bang, yang keren menurut saya itu pernyataan Panglima TNI tadi saya baca. Dia bilang, ada yang lebih berbahaya dari komunis saat ini. Neokapitalisme dan neoliberalisme. Betul, itu yang kami Sebentar. bicarakan. Kami Sebentar. bicarakan tadi di simposium Sebentar dulu. berdasarkan keterangan. Ya. Tapi dia tetap katakan Nah komunis yang itu berbahaya kedua ketika berbahaya. saya tidak Ya. punya kesempatan ngomong. Silakan Bang Adian. Coba. Ya, dan yang menarik apa penjelasan Panglima TNI? Gereja-gereja di Eropa ditinggalkan pengikutnya. Bukan karena ateisme yang mereka pelajari. Tapi karena gaya hidup hedonisme yang ditularkan oleh kapitalisme dan neoliberalisme itu. Ini benar. Bukan dia. Gitu loh. Bahwa kemudian banyak gereja menurut Panglima TNI tadi di Eropa sana dijual karena tidak punya jemaat lagi katanya. Saya belum pernah buat survei ke sana, tapi itu katanya tadi. Kenapa? Sepi. Gaya hidup hedon. Artinya orang kemudian tidak datang ke rumah ibadah bukan karena pemahaman ateismenya. Gaya hidup hedon yang ditularkan oleh apa? Neokapitalisme dan neoliberalisme. Dan menurut Panglima itu ancaman paling berbahaya buat kita. Betul. Oke. Kan Di saya luar hadir. yang ancaman fisik Saya tembak-menembak mendengarkan tadi. tadi Panglima TNI ngomong. Saya dengar. Ya. Betul, memang Ah, maksudnya lagi gini, ya. bahwa- Bayangkan ya, Bung Adian. Ya. Yang- Simposium yang kemarin di April itu. April itu Arya Duta. suka meminta dibongkar kuburan korban-korban PKI. Nanti tentara bilang kita minta korbannya dan NU bilang kita minta bongkar. Terus kita buka semua itu, luka terbuka lagi, konflik horizontal terjadi. Udahlah, jangan kita balik ke belakang, kita ke depan. Dan kita jaga ini. Jangan lagi kita bicara-bicara yang kemarin-kemarin. Bahwa sweeping dilakukan oleh tentara dan polisi itu melaksanakan hukum. Keputusan MPR dan undang-undang yang sudah Oke, akan pemirsa tertanam kita di akan kembali lagi sesaat lagi tetap di dua arah. Saudara, ada atau tidak adanya ancaman gerakan yang mengancam Pancasila tentu tidak bisa diperdebatkan hanya 1 jam malam ini saja. Tapi tentunya kemudian yang akan kita pertanyakan selanjutnya, bagaimana kemudian kita bangsa Indonesia merawat Pancasila? Ini akan menjadi closing statement dari masing-masing narasumber saya. Silakan Pak Indra. Seperti yang saya katakan tadi ya,
kita sudah memutuskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita. Kita pegang itu, jangan robah-robah lagi. Kemudian kita harus waspada, gangguan terhadap Pancasila ini masih ada. Bagi kami ada komunisme, dan tadi yang disampaikan oleh Bung Adian, seperti Panglima TNI katakan, liberalisme dan individualisme ini bahaya sekali. Ya. Nah, ini saling bisa bertunggang menunggangi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua bangsa ini, jangan lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Ya, kalau kita lihat ke belakang, kita persoalan ke belakang lagi, nanti terjadi konflik horizontal. Padahal bahaya ini sudah datang. Nah, yang pertama, yang kedua, kami minta kepada pemerintah supaya pendidikan mengenai Pancasila ini harus dilakukan secara dini, mulai dari kalau perlu dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA sampai dengan mahasiswa. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ada pandangan bahwa Pancasila ini belum berhasil dibumikan. Ya. Ini bergantung kepada semangat penyelenggara negara, semangat pemimpin di segala tingkatan. Oleh karena itu, seperti pesan daripada founding fathers, sesempurnanya sesuatu sistem itu bergantung pada semangat penyelenggara negaranya. Kalau sistem itu bagus tapi semangatnya sontoloyo, itu menjadi buruk. Maka semangat itu penting sekali. Baik. Ya, kami dari MPN Pemuda Pancasila, kita tidak ada lain seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak-Bapak ini. Kita minta pemerintah membuat semacam laboratorium Pancasila, buat lembaga badan khusus yang mengkaji Pancasila ini. Kemudian kita tidak pernah lihat di televisi, sekalipun ada sosialisasi Pancasila ini tidak pernah ada. TV yang manapun, termasuk Kompas TV barangkali tidak ada. Ini kan harus terus disosialisasikan, terus digegap gempitakan, digempakan. Karena Pancasila ini adalah pelampung bagi negeri kita ini. Pancasila yang sudah terbukti ampuh untuk membela kita. Kita mau berperang kepada siapapun, mau liberal, mau ini, itu. Mau perang kemanapun tidak boleh kehilangan sandaran. Sandaran kita Pancasila, ini ideologi kita. Dan ini memang sudah sangat serasi, sangat cocok seperti saya katakan awal tadi. Seperti mangkok tumpah dengan tutupnya kalau dipakai di Indonesia ini. Jadi apapun ceritanya, mulai hari ini saya juga lama jadi dosen. Saya tahu mahasiswa itu kayak apa semuanya. Sebenarnya mereka ini tidak ada yang merangsang. Pemikiran mereka ini berikan emosi yang tepat, merupakan ajaran-ajaran Pancasila. Saya yakin mereka ini bisa jadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Oke. Silakan Pak Imam. Baik, saya kira titik tekan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa kita bisa belajar dari masa lalu. Masa lalu itu sangat penting dan oleh karena itu pandangan kita mengenai masa lalu itu harus jernih, ya, tidak sepihak, adil, menyeluruh. Nah, dari situlah kemudian kita berjalan ke depan dan dengan belajar itu kita naik kelas istilahnya, naik kelas menjadi bangsa yang lebih beradab, yang lebih manusiawi, ya, dalam segala hal, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal menyelenggarakan 3 pilar dalam penyelenggaraan negara, baik itu dari sisi keadilannya, peradilannya, dari segi yudikatifnya maupun dari legislatifnya. Baik. Bung Adian, silakan. Ya, kalau menurut saya sih bagaimana menjaga Pancasila ya gampang, berbuat baik aja. Sama seperti yang Gus Dur katakan, kalau kita berbuat baik pada orang tidak akan pernah tanya apa agamamu, apa sukumu, dan apa ideologimu. Kalau memang kemudian Pancasila itu kita yakini sebagai sebuah kebenaran dan sesuatu yang baik buat bangsa ini, ya kita berlomba berbuat baik saja. Jangan pakai kekerasan terhadap rakyat, jangan pakai kekerasan terhadap orang lain dan sebagainya. Jangan main pukul sana, pukul sini dan sebagainya. Buat kita menjaga Pancasila dengan satu cara, perbuatan baik pada sesama. Hanya itu. Baik. Pak Suharjono, silakan. Ya, saya kira isu soal menjaga Pancasila, keutamaan dan lain-lain, bukan dengan mengeluarkan isu soal komunisme dan lain-lain. Tapi sekarang ada persoalan yang lebih serius. Kita kalau ngomong soal Pancasila, bagaimana penerapannya? Soal isu ketuhanan, semua sudah sepakat bahwa kita percaya pada Tuhan. Tapi dalam hal lain, ada yang lebih ideologis lagi, bagaimana membangun kerukunan umat beragama. Yang terjadi sekarang adalah apa? Terjadi banyak intoleransi. Orang yang tidak sealiran kemudian diserang. Orang yang mempunyai agama yang berbeda itu mendapat penolakan, bahkan tempat ibadah dibakar misalnya. Ini yang saya kira cukup
serius. Yang lain adalah soal Pancasila, bagaimana membangun kebinekaan, membangun keragaman. Kita tuh banyak sekali dari berbagai macam suku, agama, ras, dan lain-lain, yang dimana di situ harusnya ada toleransi. Tapi yang terjadi apa sekarang? Orang sedikit berbeda pendapat diserang. Orang yang tidak sepaham, tidak sama pemahamannya, dia mendapat tekanan. Nah ini yang saya kira justru tidak Pancasila di situ. Justru itu yang harusnya kita bagaimana tinggal menerapkannya, nilai-nilai itu, sehingga yang terjadi saya kira seperti Bang Adrian bilang, ke depan kita yang penting adalah melaksanakan apa yang menjadi kepentingan kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk narasumber saya semua yang ada di sini, Pak Indra, Bung Hilal, dan juga Pak Imam, dan juga Bu Adian, dan juga Pak Suarjono, teman-teman dari ISIP, UMJ, dan juga STTPLN. Terima kasih, dan saudara, perbedaan boleh saja ada, tapi saya yakin tidak ada satupun di ruangan ini yang tidak percaya bahwa Pancasila adalah harga mati bagi Republik ini. Saya Denta Mirakusuma, sampai jumpa.